Puji Tuhan, saudari, kita akan melanjutkan pembahasan dalam konferensi Perbauran International Thanksgiving tahun 2025 yang berjudul Kristus yang Al-Muhid yang diwahyukan dalam Injil Matius. Dan kita akan meneruskan pembahasan dalam pengkajian berita yang kedua yang berjudul Kristus sebagai tabib dan mempelai laki-laki. Kita akan meneruskan di dalam judul dan ayat penting. Kristus sebagai tabib diwahyukan di dalam Matius pasal 9 ayatnya yang ke-9 sampai ke-13. Namun kita dapat melihat di dalam ayat penting di dalam bagian tersebut, khususnya di dalam ayat 11. Di sana dikatakan, ketika orang Farisi melihat hal ini, mereka berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa?" Di ayat 12 dikatakan ketika Yesus mendengar perkataan ini, dia berkata, orang yang sehat tidak memerlukan tabib, kecuali orang yang sakit. Ayat 13 mengatakan, pergi dan pelajarilah makna ini. Aku menghendaki belas kasihan dan bukan kurban. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang adil benar, tetapi orang berdosa. Saudara-saudari, di dalam ayat 11, pertanyaan orang Farisi ditujukan kepada murid-murid Tuhan. Tetapi di dalam ayat 12, justru Tuhan Yesus yang menjawab pertanyaan mereka. Pada kesempatan kali ini, pertanyaan yang dilontarkan oleh orang Farisi justru memberi kesempatan kepada Tuhan untuk mewahyukan dirinya. Dia mewahyukan dirinya sebagai tabib. Puji Tuhan bahwa orang yang sehat tidak memerlukan tabib, kecuali orang yang sakit. Dari bagian ini kita dapat mengetahui bahwa Tuhan Yesus datang sebagai tabib adalah untuk orang yang sakit. Namun, saudara-saudari, pertanyaan yang diajukan oleh orang Farisi, dia bertanya, "Mengapa gurumu makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa?" Pertanyaan ini justru menunjukkan bahwa orang Farisi yang bertanya ini membenarkan diri sendiri. Dia tidak mengenal anugerah Allah. Orang Farisi menganggap diri mereka kuat, sehingga mereka dibutakan. Mereka tidak sadar bahwa sebenarnya merekalah yang memerlukan tabib. Nah, saudari, puji Tuhan, justru dari pertanyaan ini, di aspek yang positif, Tuhan Yesus mewahyukan dirinya sebagai seorang tabib. Sebagai seorang tabib, saudari, dia menyembuhkan berdasarkan belas kasihan dan anugerah. Dia datang untuk memulihkan, menghidupkan, menyelamatkan ya, umatnya ya yang berdosa, yang sakit, agar mereka disusun kembali menjadi warga kerajaan. Maka puji Tuhan, saudari, dengan perkara ini Tuhan Yesus dapat mendirikan kerajaan surgawinya. Kita perlu bersyukur atas perkara ini. Ya. Melalui pertanyaan orang Farisi, akhirnya dia menyingkapkan dirinya sebagai seorang tabib dan dia datang adalah untuk orang yang sakit. Kiranya melalui bagian ini kita menyadari ya bahwa hari ini kita adalah orang yang sakit, adalah orang yang berdosa dan betapa kita memerlukan kesembuhan dari tabib. Dan bagian yang kedua, di dalam Matius pasal 9 Tuhan mewahyukan dirinya sebagai mempelai laki-laki. Di dalam Matius pasal 9 ayat 14 sampai 17. Sebagai mempelai laki-laki, Tuhan Yesus tidak cocok dengan agama. Sebelum kita masuk ke dalam ayat penting ayat 15, saya bacakan dulu di dalam ayat 14. Di sana dikatakan demikian. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Di ayat 15 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, "Dapatkah pengiring mempelai laki-laki meratap selama mempelai laki-laki bersama mereka? Tetapi harinya akan tiba ketika mempelai laki-laki diambil dari mereka. Dan ketika itu mereka akan berpuasa." Nah, saudara-saudari, kita dapat melihat di dalam bagian yang pertama, yang bertanya kepada murid-murid Tuhan adalah orang-orang Farisi. Dan di dalam bagian yang kedua ini
adalah murid-murid Yohanes yang bertanya kepada Tuhan Yesus. Nah, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 25 sampai 29, Yohanes Pembaptis telah memberitahu murid-muridnya bahwa Kristus adalah mempelai laki-laki yang datang untuk mendapatkan mempelai perempuan. Maka di dalam ayat 15, Tuhan Yesus boleh sekali lagi menyingkapkan dirinya bahwa dia adalah mempelai laki-laki bersama dengan pengiring mempelai laki-laki. Ya, kita dapat melihat bahwa hari ini Tuhan Yesus mewahyukan dirinya sebagai mempelai laki-laki. Namun dari pengiring mempelai laki-laki dalam Matius pasal 9 ayat 15 menjadi pasangannya di dalam Wahyu 19 ayat 7. Di sana dikatakan, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena pernikahan anak domba telah tiba dan istrinya telah mempersiapkan diri. Dalam bagian ini, saudari, kita dapat melihat dari pengiring mempelai laki-laki sampai pada akhirnya menjadi pasangannya. Puji Tuhan bahwa hari ini dia adalah pribadi yang menyenangkan. Baik sebagai tabib, baik sebagai mempelai laki-laki, Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah pribadi yang menyenangkan. Puji Tuhan. Ya, pertama perlu mengalami kesembuhan sehingga menjadikan mereka menjadi sahabat, ya, sahabat-sahabat pengiring mempelai laki-laki. Sampai akhirnya ya, mereka yang telah disembuhkan, ya, mereka yang menjadi sahabat-sahabat mempelai laki-laki, akhirnya menjadi mempelai perempuannya di dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 7. Dan akhirnya bisa menikmati sukacita bersama kekasihnya, yaitu mempelai laki-laki. Puji Tuhan, saudari, kiranya kita dapat melihat benang merahnya. Dari orang yang sakit, yang perlu disembuhkan, menjadi pengiring mempelai laki-laki, menjadi pasangannya, istrinya. Puji Tuhan. Dan kita akan melanjutkan di dalam struktur berita di dalam bagian ini, saudari ya. Berita ini dibagi menjadi 3 Romawi. Romawi yang pertama membahas mengenai Kristus berlawanan dengan agama. Romawi yang kedua membahas Kristus sebagai tabib, dan yang ketiga membahas Kristus adalah mempelai laki-laki. Kita kembali di dalam Romawi yang pertama, saudari ya, bahwa Kristus berlawanan dengan agama. Di dalam kapital A membahas bahwa semua hal yang berkaitan dengan Kristus di luar agama. Dapat melihat di dalam Matius pasal 1 sampai dengan pasal 4 bagaimana dia dilahirkan, proses kelahirannya, ya. Saudari, ini pun di luar agama, ya. Dan kita dapat melihat juga bagaimana dia diperkenalkan, ya, bagaimana dia memulai ministrinya. Sebelumnya dia harus menghadapi yang di dalam kapital B, ya, dikatakan bahwa semua pikiran untuk melakukan mujizat dalam agama adalah godaan dari iblis. Nah, semua hal ini adalah hal-hal yang di luar agama. Nah, puji Tuhan. Kemudian di dalam kapital C membahas sebagai tabib dan mempelai laki-laki, Kristus berlawanan dengan agama. Ini yang di dalam Matius pasal 9 yang kita bahas ya, saudari ya. Dan di dalam kapital D membahas bahwa Tuhan Yesus tidak mempedulikan tradisi agama. Dia memperhatikan realitas batiniah. Amin ya. Kemudian di dalam kapital A dan B dalam Romawi yang kedua, ya, Kristus sebagai tabib. Justru dia mewahyukan dirinya sebagai tabib, bukan sebagai hakim. Ya. Kapital C membahas bahwa Kristus sebagai tabib adalah agar kita disusun kembali menjadi warganya yang baru dan surgawi. Amin. Kemudian di dalam kapital D membahas Tuhan yang mengatakan demikian ya, bahwa aku menghendaki belas kasihan dan bukan kurban. Ya, Tuhan menyuruh kita untuk pergi untuk mempelajari bagian ini. Dan di dalam kapital E membahas mengenai pengenalan yang tepat akan Kristus sebagai tabib. Dan di dalam kapital F membahas Kristus sebagai tabib memiliki kekuasaan penyembuhan. Dan di dalam Romawi yang ketiga membahas Kristus sebagai mempelai laki-laki, baik di dalam Matius pasal 25 adalah mempelai laki-laki.
Dan Matius di dalam Wahyu pasal 19 ya, Tuhan Yesus juga adalah sebagai mempelai laki-laki. Di dalam Matius 25 kita melihat mengenai perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, dan mereka menantikan ya kapan mempelai laki-laki itu tiba ya, saudara ya. Dan di dalam Wahyu 19 kita dapat melihat hari pernikahan anak domba, dan istrinya telah mempersiapkan diri. Dan puji Tuhan ya, suami dari istri yang telah mempersiapkan diri ini adalah mempelai laki-laki, dia adalah Tuhan Yesus. Puji Tuhan ya. Kita lanjutkan di dalam struktur pembacaan harian. Beban berita ini menjadi dua ya, saudari ya. Di dalam hari yang pertama sampai dengan hari yang keempat membahas Kristus sebagai tabib. Dan di dalam hari yang kelima dan hari yang keenam membahas Kristus sebagai mempelai laki-laki. Di dalam hari yang pertama, Kristus sebagai tabib berlawanan dengan agama, bahwa segala hal yang terkait Kristus, saudara ya, kelahirannya, diperkenalkannya, bagaimana pengikutnya dipanggil ya, saudara, semuanya terjadi di luar agama. Dan kita dapat melihat di dalam Matius pasal 4 bagaimana iblis menggoda ya melalui dorongan untuk melakukan mujizat. Maka kita perlu berhati-hati, saudara ya, bahwa keinginan melakukan mujizat adalah godaan iblis. Sebaliknya ya, saudara ya, mengabaikan tradisi agama dan kita lebih memperhatikan realitas batiniah kita. Bukan sesuatu yang instan melalui mujizat, tetapi melalui realitas batiniah. Dan kemudian di dalam hari yang kedua, kita dapat melihat Kristus yang diwahyukan sebagai tabib, amen, bahwa dia melayani sebagai seorang tabib. Nah, penghakiman adil benar adalah dilakukan oleh seorang hakim. Tetapi penyembuhan oleh tabib adalah berdasarkan belas kasihan dan anugerah. Nah, kemudian di dalam hari yang ketiga, ya, kita dapat melihat bahwa penyembuhan terutama dapat disusun. Tujuannya adalah menjadi warga surgawi yang baru. Dan penyembuhan Kristus ditujukan bagi roh dan jiwa, bukan sekedar penyembuhan fisik ya, atau tubuh atau hal yang luar, tetapi bagian batiniah. Ini ya, saudara ya, batiniah, dan ini adalah roh dan jiwa. Kemudian dalam hari yang keempat, bagaimana kita dapat mengalami pengalaman yang tepat akan kekuasaan penyembuhan Kristus. Bahwa pengalaman Paulus menunjukkan bahwa kaum beriman berada di bawah pendisiplinan hayat batiniah. Nah, penyembuhan Kristus bukan hanya perkara kekuatan, tetapi kekuasaan yang mengikuti perkataannya. Di dalam perkataannya ada kuasa, saudara ya. Ini adalah untuk menyembuhkan. Puji Tuhan ya. Dan dalam hari yang kelima, sebagai mempelai laki-laki ya, saudara ya, Kristus sebagai mempelai laki-laki dalam Injil Matius. Kristus sebagai mempelai laki-laki adalah paling menyenangkan, paling menarik. Kiranya ketika kita mengingat perkara ini, hati kita bersuka cita karena kekasih pribadi yang paling menyenangkan dan paling menarik. Kemudian membahas mengenai Kristus sebagai mempelai laki-laki adalah untuk kenikmatan kita dalam penyertaannya yang hidup. Puji Tuhan, kita telah membahas mengenai penyertaannya ya, saudara ya. Dan ini adalah untuk kenikmatan kita. Kemudian di dalam hari yang keenam membahas mengenai pernikahan anak domba dalam kitab Wahyu. Kita sedang dipersiapkan menjadi mempelai perempuan. Tujuannya adalah untuk menyambut dia yang datang dari tahta surgawi. Siapa yang datang dari tahta surgawi? Dialah kekasih kita. Dia adalah Kristus sebagai mempelai laki-laki. Maka sasaran akhirnya, saudara ya, adalah mengalami penyembuhan hayat untuk menjadi mempelai kekasih Kristus. Amen. Kita perlu setiap hari mengalami kesembuhan. Kita lanjutkan di dalam pembahasan harian, saudara ya. Di dalam hari yang pertama, bahwa Kristus berlawanan dengan agama. Kita perlu menyadari bahwa semua hal yang berkaitan dengan Kristus di luar agama. Ya. Dalam Matius pasal 2 ayat 1 dikatakan Yesus dilahirkan di Bethlehem, Yudea pada hari-hari pemerintahan Raja Herodes. Lihatlah orang Majus dari timur tiba di Yerusalem. Nah, saudara-saudari, kita dapat melihat di dalam bagian ini. Seharusnya menurut pemikiran alamiah, ya, seorang raja seharusnya lahirnya di kota besar, bukan di kota kecil ya, yang sepi. Tetapi justru Tuhan Yesus dilahirkan di Bethlehem. Puji Tuhan ya, bahwa Bethlehem sekali-kali bukan yang paling kecil,
ya karena dari sana lahirlah Raja Penyelamat, ialah Yesus ya, saudara ya. Jadi dari perkara dilahirkan ini sudah berlawanan dengan agama. Kemudian di dalam pasal 3 ayat 3 dikatakan, berkata, ada suara orang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan Tuhan, luruskanlah lorongnya. Siapa yang berkata ini? Saudari, tidak lain adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah seperti suara orang yang berseru di padang gurun. Ya. Pengenalannya, saudari ya, eh, perkenalannya ini berlawanan dengan agama, ya. Justru seorang raja seharusnya dalam istana, ya, tetapi justru ini di padang gurun, ya. Proses perkenalannya pun di luar agama. Nah, di dalam Matius pasal 4 ayat 15 dikatakan tanah Zebulon, tanah Naftali, jalan ke laut di seberang Yordan, Galilea, bangsa lain. Ini juga adalah sesuatu yang di luar agama, saudari. Dan di dalam Matius pasal 4 ayat 6 dikatakan, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, karena ada tertulis kepada malaikatnya, dia akan memberi perintah tentang engkau, dan tangan mereka akan mengangkat engkau supaya kakimu tidak terantuk pada batu. Dan puji Tuhan, saudari ya, Tuhan kita berlawanan dengan agama ya. Agama ini akan sangat terkenal ketika agama ini memiliki mujizat dan dapat melakukan mujizat. Saudari, kita juga perlu merenungkan agama mana di muka bumi ini yang tidak terkenal eh, tanpa melakukan mujizat. Semua agama yang terkenal, mereka menggunakan mujizat. Nah, saudari, semoga Tuhan menerangi kita bahwa hari ini yang dilakukan semuanya di luar agama. Sedangkan agama akan sangat populer dengan melakukan mujizat. Maka, saudari, ketika kita menghindari perkara mujizat, maka kita menghindari agama. Dan disitulah kita berjumpa dengan Kristus. Jadi saudara-saudari, Injil Matius mewahyukan bahwa Kristus berlawanan dengan agama dan semua hal yang berkaitan dengan Kristus di luar agama. Ya, Kristus dilahirkan, ditemukan, diperkenalkan, diikuti, semuanya di luar agama. Nah, semua pikiran untuk melakukan mujizat dalam agama ini adalah godaan dari iblis. Maka iblis menggoda ya, saudari ya, untuk melakukan mujizat dan mujizat ini dalam agama. Justru melalui pertanyaan orang Farisi, Tuhan mewahyukan dirinya, ya saudari ya, sebagai tabib, dan melalui pertanyaan murid-murid Yohanes, dia mewahyukan dirinya sebagai mempelai laki-laki. Di dalam Matius pasal 9 ayat 12 dikatakan ketika Yesus mendengar perkataan ini, dia berkata, orang yang sehat tidak memerlukan tabib, kecuali orang yang sakit. Ya, yang bertanya ini adalah orang Farisi ya. Namun Tuhan yang menjawab pertanyaan dari orang Farisi. Di dalam ayat 15, Yesus berkata kepada mereka, dapatkah pengiring mempelai laki-laki meratap selama mempelai laki-laki bersama mereka? Tetapi harinya akan tiba ketika mempelai laki-laki diambil dari mereka dan ketika itu mereka akan berpuasa. Nah, yang bertanya di dalam bagian ini adalah murid-murid Yohanes dan justru memberi kesempatan kepada Tuhan Yesus mewahyukan dirinya sebagai mempelai laki-laki. Dan di dalam Matius pasal 29 mengatakan, setelah mereka mendengar perkataan raja, mereka pun pergi dan lihatlah bintang itu yang pernah dilihat oleh mereka terbit, memimpin mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Maka, saudara-saudari, kita dapat melihat perkara tabib, perkara mempelai laki-laki berlawanan dengan agama. Dan Tuhan Yesus tidak mempedulikan tradisi agama. Kembali dia memperhatikan realitas batiniah. Ini telah dibahas di berita yang lalu ya, saudara ya, mengenai bintang itu. Kiranya kita memperhatikan, saudara ya, pimpinan Tuhan dan dikonfirmasi melalui firman Tuhan yang adalah Alkitab. Maka kita dapat melangkah dengan kepastian ya, karena iman ya, Tuhan yang memimpin di luar melalui bintang dan melalui konfirmasi di dalam Alkitab atau firman Tuhan ya. Dia memperhatikan realitas batiniah. Puji Tuhan.
Selanjutnya di dalam hari yang kedua dan hari yang ketiga membahas mengenai Kristus diwahyukan sebagai tabib. Tujuan pelayanan tabib, saudara ya, adalah untuk memulihkan ya, membawa orang-orang yang sakit ini menjadi warganya ya, menjadi warga kerajaan surgawinya. Dan puji Tuhan, ya kita dapat melihat di dalam pasal 9 ayat 12. Ketika Yesus mendengar perkataan ini, dia berkata, orang yang sehat tidak memerlukan tabib kecuali orang yang sakit. Di sisi Tuhan, Tuhan mewahyukan dirinya sebagai tabib. Di sisi kita, kita seharusnya menyadari bahwa orang berdosa adalah orang yang sakit. Maka orang yang sakit ini memerlukan tabib. Puji Tuhan, saudari ya. Eh, Tuhan memanggil orang-orang ya untuk mengikutinya adalah bagi kerajaan. Dia melayani sebagai seorang tabib, bukan sebagai hakim. Kalau sebagai hakim, saudari ya, dia menghakimi menurut keadilbenaran, maka tidak ada satupun yang benar dan tidak ada satupun yang dapat mengikutinya. Justru Tuhan kita datang sebagai seorang tabib, ya, dia menyembuhkan menurut belas kasihan dan anugerah. Puji Tuhan. Di satu sisi Tuhan Yesus dia adalah tabib, di sisi kita mengakui diri kita adalah orang yang sakit. Maka pelayanan Tuhan sebagai tabib adalah untuk menyembuhkan kita, memulihkan kita, menghidupkan kita, dan menyelamatkan kita, saudara-saudari ya, agar disusun kembali. Amen. Disusun kembali menjadi warganya yang baru dan surgawi. Ya, kita bukan lagi warga bumiah, saudara-saudari ya, tapi kita adalah warga surgawi. Ya, melalui mereka, ya Tuhan dapat mendirikan kerajaan surgawinya, ya, yang rusak dari hal yang rusak, tetapi Dia dapat mendirikan kerajaan surgawinya karena orang-orang yang sakit telah disembuhkan oleh tabib. Puji Tuhan, ya. Ya, dia menyembuhkan orang berdosa. Nah, di ayat 13 mengatakan, pergi dan pelajarilah makna ini. Aku menghendaki belas kasihan dan bukan korban. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang adil benar, tetapi orang berdosa. Nah, saudari, yang Tuhan sembuhkan adalah penyakit rohani kita, ya, penyakit dosa. Adalah hal yang mudah, saudara-saudari, bagi Tuhan untuk menyembuhkan sakit penyakit kita secara lahiriah. Nah, saudara-saudari, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Tetapi hari ini, ketika Tuhan mewahyukan dirinya sebagai tabib, Dia terutama menyembuhkan penyakit batiniah kita, ya, dosa-dosa kita. Nah, karena kita adalah orang berdosa, mutlak sakit. Karena kita sakit ya secara fisik, rohani, moral, mental, tetapi Tuhan Yesus sebagai Dia yang mengampuni dan Dia sebagai tabib menyembuhkan semua penyakit kita. Nah, saudari ya, Dia sebagai tabib terutama bukan menyembuhkan kita secara jasmani tetapi rohani. Dia menyembuhkan penyakit rohani kita. Saudari, puji Tuhan, Dia adalah tabib kita hari ini. Dan di dalam hari yang keempat, membahas mengenai pengalaman yang tepat akan Kristus sebagai tabib. Kita perlu memiliki pengenalan dan pengalaman yang tepat. Nah, sehingga kita dapat melihat, saudari ya, ada kuasa penyembuhan. Di dalam Kisah Para Rasul, pasal 19 ayat 12 dikatakan, bahkan ada orang mengambil sapu tangan atau kain pinggang dari tubuhnya untuk diletakkan pada orang yang sakit. Dan penyakit meninggalkan mereka serta roh-roh jahat juga keluar. Nah, saudari, eh, ada peralihan, mulai ada peralihan dari hal-hal yang bersifat adikodrati ya. Ya, ini sapu tangan ya, lewat sapu tangan aja sembuh ya. Dengan kain pinggang aja orang yang sakit juga sembuh. Ya, penyakit meninggalkan mereka ya, saudari ya. Bayangkan penyakit meninggalkan mereka. Juga roh-roh jahat juga keluar. Nah, tetapi saudari mulai ada peralihan dari hal-hal ini kepada hal-hal yang realistis. Di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 23, nasihat Rasul Paulus ya mengatakan, jangan lagi hanya minum air, tetapi gunakan sedikit anggur, karena pencernaanmu terganggu dan sering sakit. Bahkan di dalam 2 Timotius 4 ayat 20, Trofimus yang sakit itu aku tinggalkan di Miletus.
Nah, saudari, ini sudah mulai ada peralihan ya, dari sapu tangan, dari kain pinggang, tetapi mulai menggunakan eh, hal-hal medis ya, menggunakan sedikit anggur agar pencernaannya yang terganggu itu dapat disembuhkan ya. Dan juga kalau sakit sampai ditinggalkan di Miletus. Nah, saudari, kita dapat melihat bahwa pengalaman Paulus ya dalam tugas pelayanan tahun-tahun terakhir membantu kita memiliki pengenalan yang tepat akan Kristus sebagai tabib bagi kaum beriman. Ya, Rasul Paulus meninggalkan orang yang begitu dekat dengannya, ya, Trofimus, ya, dalam keadaan sakit. Dia tidak melakukan doa penyembuhan baginya, tapi ditinggalkan. Nah, tentu ditinggalkan di Miletus adalah untuk disembuhkan, ya, diobati, ya, saudari, ya. Nah, jadi Paulus juga tidak menggunakan karunia penyembuhan untuk menyembuhkan Timotius dari sakit lambungnya. Ya, sebaliknya malah menyuruh Timotius menempuh cara yang umum dalam praktek penyembuhan. Nah, saudara, kita perlu menggarisbawahi ini ya, cara yang umum dalam praktek penyembuhan. Nah, Paulus mendorong Timotius menggunakan sedikit anggur dan meninggalkan Trofimus di Miletus. Jadi pengalaman Paulus seharusnya membantu kita melihat bahwa penyembuhan hari ini terutama bagi roh dan jiwa. Amen ya, saudara, ya. Terhadap perkara tubuh, kita menggunakan cara yang umum dalam praktek penyembuhan. Namun, Kristus sebagai tabib, dia menyembuhkan adalah bagi roh dan jiwa kita. Maka kalau kita melihat visi ini ya, saudari, ya, kita akan sandar percaya kepada Kristus dan mengalami dia sebagai tabib kita. Nah, kita dapat melihat mengenai kekuasaan penyembuhan. Ya, di dalam Matius pasal 8 ayat 8 dikatakan, tetapi perwira itu menjawab dan berkata, Tuhan, aku tidak layak bagi engkau masuk ke gubukku, tetapi katakan saja sepatah kata dan hambaku akan sembuh. Saudari, kita dapat melihat bahwa hari ini Kristus sebagai tabib, dia memiliki kekuasaan penyembuhan. Jadi di dalam penyembuhannya ada kuasa. Ini bukan soal perkara kekuatan, ya, power, saudari, tetapi juga authority. Nah, authority ini ditujukan kepada sesuatu yang hidup. Nah, saudari, puji Tuhan, kita dapat melihat bahwa perkara ini adalah untuk menyembuhkan, ya. Ada kuasa untuk menyembuhkan bagian batiniah kita. Nah, dia tidak perlu menjamah secara langsung untuk menyembuhkan kita. Cukup mengatakan sepatah kata. Maka kekuasaannya, otoritinya, mengikuti perkataannya untuk menyembuhkan kita. Amen. Kemudian di dalam hari yang kelima dan hari yang keenam, membahas mengenai Injil Matius dan kitab Wahyu mewahyukan bahwa Kristus adalah mempelai laki-laki. Di dalam Matius pasal 25 ya, ayat 1 dikatakan, pada waktu itu kerajaan surga-surga seperti 10 gadis yang mengambil pelita mereka dan pergi menyambut mempelai laki-laki. Jadi di dalam Matius pasal 25 ayat 1 ini mewahyukan bahwa Tuhan datang kembali sebagai mempelai laki-laki. Ya, dia adalah mempelai laki-laki. Sebab adalah pribadi yang menyenangkan dan menarik. Puji Tuhan, ya. Dia sebagai pribadi yang demikian ya, menyenangkan dan menarik adalah bagi kenikmatan kita. Maka seharusnya kita tidak hanya mengapresiasi ya tabib sebagai kesembuhan ya, pemulihan hayat kita, tapi juga mengapresiasi dia sebagai mempelai laki-laki kita bagi kenikmatan yang hidup dalam penyertaannya. Setelah kita disembuhkan melalui pemulihan hayat, kita boleh menikmati penyertaannya. Dan di dalam Wahyu pasal 19 ayat 7 ya, saudari, dikatakan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena pernikahan anak domba telah tiba dan istrinya telah mempersiapkan diri. Puji Tuhan, saudari, ya, kita hari ini menjadi istrinya pada waktu itu ya, di dalam Wahyu pasal 19 ayat 7. Menjadi istrinya yang telah mempersiapkan diri. Ya, telah mempersiapkan diri. Amen. Dan dia adalah anak domba ya, sebagai mempelai laki-laki. Nah, jadi Kristus disajikan sebagai anak domba dan sebagai mempelai laki-laki. Jadi sebagai anak domba adalah bagi penebusan, ya. Dia sebagai mempelai laki-laki adalah bagi pernikahan. Tentu ada istri, ada suami. Siapa suaminya? Dia adalah Kristus. Amen. Ya, dia adalah mempelai laki-laki bagi pernikahan anak domba. Jadi pernikahan ya, anak domba ini
adalah membahas mengenai perkara penebusan, tetapi pernikahan anak domba tentu adalah pernikahan mempelai laki-laki ya, saudari ya. Jadi pernikahan ini ya adalah yang menebus kita dan dia menjadi suami kita, pasangan kita. Amen. Dia yang menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit rohani, dia juga adalah yang menjadi kekasih kita. Puji Tuhan, ya. Jadi penebusan dirampungkan melalui Kristus sebagai anak domba Allah. Dan pernikahan dilakukan ketika Kristus sebagai mempelai laki-laki, dia datang untuk menyambut mempelai perempuannya. Dan kita di bumi dipersiapkan menjadi mempelai perempuan. Dan pada waktu itu, saudari, kita mempelai perempuan adalah menjadi istrinya yang telah mempersiapkan diri. Puji Tuhan, ya, ketika dia datang, kita menyambut dia, ya, sebagai mempelai laki-laki. Kita pergi sebagai mempelai perempuan. Puji Tuhan, saudari, sebagai penutup, kita perlu mengalami penyembuhan hayat untuk menjadi mempelai kasih Kristus. Dia, Kristus sebagai tabib adalah untuk kita agar kita mengalami penyembuhan hayat, terutama di dalam roh dan jiwa kita. Kristus sebagai mempelai laki-laki adalah sebagai kenikmatan kita. Dia menjadi mempelai kasih Kristus. Kita hari ini dapat menikmati dia menjadi pribadi yang menyenangkan, yang padanya kita dapat menikmati kekasih pasangan kita yang kekal. Puji Tuhan, saudari, kiranya kita semakin mengalami dia, Kristus sebagai tabib dan sebagai mempelai laki-laki. Amin.